Baik, selanjutnya di sebelah sana. Halo. Selamat malam Romo, saya Dita. Saya mau tanya sebenarnya lanjutan dari jawabannya Romo tadi di yang pertama. Romo mengatakan bahwa setelah manusia meninggal, detik itu juga dia menghadap gitu ya. Iya. Nah, kalau gitu saya mau dari jawaban Romo itu saya mau tanya, kalau yang gentayangan itu seperti apa? Kenapa ada yang disebut dengan arwah penasaran kayak gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, soal yang hewan yang tadi itu ya nggak harus melulu hewan gitu ya, tapi secara garis besar saya mau tanya, kalau di Katolik sendiri mempercayai ada reinkarnasi nggak? Iya. Karena ada fenomena-fenomena juga yang ini kehidupan saya sebelumnya segala macam. Iya. Terima kasih Romo. Baik. Pertanyaanmu ini adalah pertanyaan untuk dua tema yang lain. Jadi tema pertama reinkarnasi ada atau enggak, nanti undang saya lagi ya. Nomor dua, dunia seberang kematian, itu ada temanya. Tapi aku akan jawab secara singkat. Reinkarnasi tidak ada. Bahkan secara ilmiah tidak terbukti. Itu jawaban singkat. Yang lebih panjang kapan Romo? Ya tergantung diundang lagi ke sini kapan gitu. Nomor pertama pertanyaanmu ini menarik, syutingnya harus benar ya, suaranya supaya terdengar ya, syuting yang bagus. Karena justru di bagian ini banyak orang tersesat, banyak orang Katolik bahkan karena pengetahuan kurang, karena ilmu mengenai dunia gaib kurang, maka yang didengarkan adalah pendapat masyarakat. Pasang kuping baik-baik, kamera nyala, bagus. Harus kamu syuting dengan baik bagian ini. Yang lain boleh terhapus tapi ini jangan. Yang bagusnya jangan terhapus ya. Arwah gentayangan. Kenyataannya ada Romo, betul ada. Dan itu kenyataannya ada. Tapi ilmu kita harus tahu siapa di balik itu. Begini ceritanya. Biasanya di tempat-tempat tertentu kan ada arwah gentayangan. Apalagi kalau matinya mati tidak wajar. Di perapatan anak mabuk-mabukan tabrakan, dua modar dua-duanya. Di perapatan modar anak mabuk-mabukan. Besok sore-sore aku lewat, ada yang nangis suara tanpa wujud, tolong. Nah ini terus contoh yang lain, engkong meninggal 3 hari kemudian, loh kok di taman ada engkong, kelihatan ada engkong di taman, loh kok ngerokok engkongnya, malah bikin kopi segala. Pernah sependengar seperti itu? Kalaupun belum pernah mengalami, pasti pernah mendengar. Itu gejala umum dalam masyarakat kita. Jadi orang sudah meninggal menampakkan diri lagi, entah secara suara, entah secara mimpi, entah secara wujud, meskipun samar-samar. Clear, jelas. Dalam gejala itu ada. Yang harus kamu tahu, saudara-saudariku seiman yang percaya kepada Yesus Kristus, dan setelah ini jangan sampai salah lagi. Aku serius. Karena banyak orang Katolik salah. Siapa di balik itu sebenarnya? Ini masuk tema dunia setelah kematian. Manusia meninggal dunia, detik itu juga diadili. Berarti tidak mungkin ada manusia lolos. Memangnya Tuhan kurang sakti kok ada manusia lolos gentayangan? Artinya, ini poin pertama. Begitu manusia meninggal dunia, pengadilan menanti detik itu juga. Artinya roh manusia pada detik dia meninggal, tidak mungkin ada yang lolos dari pengadilan Tuhan. Ditentukan, tus surga, tus neraka, selesai. Tidak ada roh yang kembali ke alam muka bumi ini. Itu poin pertama, pegang baik-baik. Romo, kenyataannya kok ada. Sekarang kita harus cerdas dan pinter memakai ilmu ajaran gereja Katolik. Yang harus kita tanya adalah, kalau ternyata ada engkong muncul, ada Pak D muncul, ada papamu kelihatan lagi sudah meninggal, siapa di balik itu? Inilah yang harus kita jawab, siapa di balik itu. Pegangan pertama kita Alkitab.
Alkitab mengatakan detik di mana orang meninggal roh diadili. Artinya apa? Tidak mungkin lolos. Tidak mungkin ada namanya roh yang berkeliaran bebas kemana-mana. Memangnya Setia Novanto dikurung dia bisa keliaran? Tuhan Maha Sakti, Tuhan Maha Hebat, semua roh. Ini pegangan pertama. Alkitab katakan orang meninggal dunia tek, diadili. Artinya tidak mungkin ada roh yang berkeliaran. Terpegang dulu intinya. Bisa memegang intinya. Nomor 2, kok nyatanya ada Romo mati menampakkan diri. Kalau belum 40 hari katanya masih ya. Nah, ini dia. Di balik itu memang kelihatannya engkongmu, memang kelihatannya Pak Demu, tetapi itu setan yang menyamar sebagai Pak Demu, setan yang menyamar sebagai papamu, setan yang menyamar sebagai orang yang telah meninggal. Karena orang telah meninggal tidak ada lagi, dia kembali ke alam di mana dia diciptakan, yaitu di akhirat sana, diadili. Berarti kalau ada penampakan, tak deketi kameranya. Kalau ada penampakan, itu artinya adalah roh setan, setan yang menyamar, menyerupai orang yang meninggal. Jelas? Itu maksudnya. Nomor 3, belum selesai, jangan tepuk tangan dulu ya. Kenapa setan kurang kerjaan, Romo? Kenapa setan kurang kerjaan? Harus menyamar sebagai Pak D, menyamar sebagai engkong. Karena setan mau membuat penipuan kepadamu. Ingat tadi ayat Alkitabnya, bapa segala dusta. Tiba-tiba engkongmu datang, sudah meninggal 3 hari yang lalu, engkongmu datang. Wah, panggil orang pinter yang minum tolak angin itu. Ditanyai, wis. Kalau betul kamu engkong, coba kamu ngomong tai lalatnya di mana? Nah, padahal tai lalatnya tersembunyi di bawah udel 3 cm. Nah, gitu. Bisa jawab. Bahkan pertanyaan-pertanyaan rahasia bisa jawab. Pikirannya orang yang masih hidup ini pasti betul engkong. Karena ditanya segala yang rahasia dia tahu. Kalau betul kamu engkong Made contohnya, engkong, kalau betul kamu engkong Made, coba utangnya bapakku berapa? Dia sebutkan sampai titik komanya, tahu semuanya. Padahal nggak ada yang tahu utang itu. Ini mau mencari penyesatan sehingga orang yang masih hidup mengira ini engkong yang telah meninggal. Sedangkan yang bicara sesungguhnya roh jahat, setan yang menyamar sebagai orang yang meninggal. Itulah yang oleh masyarakat kita disebut arwah gentayangan. Itulah yang oleh masyarakat kita disebut roh yang masih kembali lagi. Jadi di dalam iman Katolik, kalau kita melihat runtutan-runtutan ajaran gereja Katolik dengan jelas, tidak mungkin ada arwah gentayangan. Kenyataannya ada, betul. Kenyataannya ada, tapi kita orang Katolik harus pinter, harus bisa membuka kedok siapa di balik itu. Dan kita tahu sekarang di balik itu adalah setan yang menyamar sebagai orang yang meninggal. Sekarang tipsnya, kalau mungkin mengalami seperti itu, karena pasti masih akan ada yang meninggal toh. Kalau mengalami seperti itu, keluargamu muncul entah dalam wujud suara, dalam wujud apapun, bahkan dalam mimpi. 1, abaikan. 2, berdoa Santo Mikael seperti yang tadi sudah aku berikan. 3, perciki rumahmu dengan air suci. Hari ketiga tidak akan muncul lagi, sebab dia bukan engkongmu, sebab dia bukan Pak Demu, sebab dia bukan papamu, sebab dia bukan mamamu, tetapi setan yang menyamar. Tipsnya 3. 1, abaikan. Jangan malah rajin cari orang pinter. Wah, ini engkong ini, jangan-jangan mau pesen yang belum sempat dipesankan.
Nggak mungkin. Karena apa? Begini saudara-saudariku, orang yang sudah meninggal tidak ada lagi urusan dengan dunia ini. Orang yang meninggal itu menghadap Allah, dekat dengan Allah, maka dia tidak lagi memikirkan dunia ini. Tidak ada pesan yang tertinggal, itu nggak ada. Tidak ada. Karena orang yang telah meninggal kepasrahannya tingkat tinggi, maka dia memasrahkan kepada Allah yang masih hidup di atas muka bumi ini dalam keyakinan yang sempurna bahwa Allah memelihara yang masih hidup meskipun dalam pandangan manusia kekurangan atau ada apa-apa saja. Ini tidak ada pesan yang tertinggal, anak yang tertukar apa gitu, nggak ada. Satu tipsnya, abaikan. Dua, doa Santo Mikael. Tiga, perciki rumahmu dengan air suci, air yang dimintakan berkat kepada pastor. Bawa air biasa, pulang misa, pastor minta diberkati air ini, percikan seluruh rumah, hilang dalam 3 hari. Jadi ini harus tahu, karena justru di bagian, terima kasih Ibu bertanya tentang itu, karena di bagian ini banyak orang Katolik justru tersesat karena mendengarkan pandangan masyarakat, sedangkan pandangan Katolik beda lagi. Begitu. Wes, selesai ya? Atau masih pertanyaan? Oh masih, silakan Ibu di depan dan yang di belakang, silakan. Mohon Ibu yang di depan, silakan lebih dulu. Pastor, nama saya Ibu Wahyudi. Saya ingin menanyakan tentang penampakan. Bagaimana bedanya penampakan tentang Yesus Kristus sesudah 3 hari kebangkitannya? Hanya itu. Penampakan Tuhan Yesus Kristus. Baik Bu, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitan itu memiliki badan. Dan itulah, seperti itulah kita nanti. Ini tema lain. Jadi ada banyak tema sebenarnya ya. Ini tema lain, tema akhir zaman sebenarnya ya. Aku percaya akan, dan kebangkitan badan. Jadi ini tema kebangkitan badan sebenarnya. Saya jawab singkat saja. Tuhan Yesus Kristus pada saat kebangkitan bukan hanya roh Bu, bukan hanya roh, ada badannya. Itulah kenapa Gereja Katolik meyakini kebangkitan badan ya. Jadi badannya Tuhan Yesus bisa diraba. Itulah kenapa pada saat murid-murid tidak percaya, kan dikatakan, kamu datang, pegang tanganku, pegang aku, ini aku sendiri. Masih belum percaya, minta ikan. Mana? Ada makanan? Diberi ikan. Kalau mungkin dulunya di Bandung diberi siomay pasti. Diberi ikan, makan di depan para murid. Tetapi tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Undang saya lagi nanti bagian kapan-kapan ya. Secara singkat begini, satu, masih sama dengan tubuh yang lama, tetapi dua, berbeda total. Oh, pusing nggak? Sama, tetap masih sama, dikenali seperti ini, tetapi berbeda total. Samanya bagaimana? Murid-murid masih kenal, itu Yesus, wajahnya sama. Total berbeda bagaimana? Pintu-pintu terkunci, ada dalam rumah para murid ya. Pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus dalam bahasa Jerman ujuk-ujuk masuk. Tidak pakai ketok pintu, tidak pakai pencet bel, pintu tidak perlu dibuka, beliau masuk tiba-tiba di tengah para murid. Sama tapi beda. Seperti apa Romo itu kami tidak bisa membayangkan. Matilah dulu nanti baru tahu. Ya kita semua baru akan tahu nanti gitu kan. Tapi teorinya begitu. Saya bisa menjelaskan lebih panjang sih daripada ini, tapi nanti ini ya. Tapi jelas ya Bu ya, badannya ada, sama tapi total berbeda. Baik, terima kasih.